Berbicara soal regulasi baru, salah satu topik yang sangat sering dibahas selama pramusim adalah segala permasalahannya di seputar baterai. Max Verstappen menyebut regulasi 2026 telah membuat F1 seperti mobil Formula E yang memakai steroid karena tuntutan manajemen energi baterai yang sangat besar. Mayoritas pembalap juga sepakat dengan itu, bahwa manajemen energi bukanlah cara yang tepat untuk mengemudikan mobil F1, yang marwahnya adalah full push di tikungan, bukan saling hemat-hematan energi demi bisa lebih kencang di lurusan. Di kalangan fans, selama pemantauan kami di sosial media, mereka juga keluhkan masalah serupa, terutama dengan potensi lift and coast di kualifikasi yang bisa membuat mobil F1 lebih pelan dan rumitnya berbagai istilah serta penerapan hal di regulasi baru yang sulit dipahami. Setidaknya itu sesuai dengan klaim Lewis Hamilton yang berkata, jika fans F1 minimal harus punya gelar sarjana untuk bisa pahami regulasi baru. Tapi ada satu komentar yang cukup menarik dan menjadi topik bahasan utama di video kali ini. Komentarnya adalah, F1 kok baterai? Komentar seperti itu sangat sering kami temukan beberapa pekan ke belakang sebagai bentuk sindiran terhadap pendekatan F1 yang semakin mirip Formula E. Hal ini berkaitan juga dengan komentar dari Max Verstappen yang berpendapat kalau F1 dan Formula E harus dipisah penerapannya atau jangan dicampur-campur seperti regulasi 2026. Max berkata kalau dia ingin tenaga baterai dikurangi atau bahkan dihilangkan saja untuk kembali prioritaskan mesin combustion sebagai power utama. Komentar Verstappen ada benarnya, dan kami cukup sepakat. Apalagi sekarang sudah ada bahan bakar yang 100% ramah lingkungan, dan semakin mendekati zero emisi karbon. Kembali ke mesin-mesin konvensional semacam V8 dan power hybrid yang minimum atau bahkan tidak ada sama sekali adalah pilihan rasional. Namun di satu sisi, komentar netizen yang menyebut kenapa F1 kok pakai baterai itu salah juga, agak misleading. Baterai di F1 bukanlah barang baru dan sudah ada semenjak era V8 dulu. Baterai di F1 sudah dipakai sejak musim 2009 atau dulu kita kenal dengan istilah KERS yang merupakan kependekan dari Kinetic Energy Recovery System. KERS adalah cikal bakal dari MGUK yang dipakai saat ini dan sama-sama memanfaatkan energi kinetik dari pengereman atau regenerative braking yang dikonversi menjadi tenaga listrik atau boost energi tambahan. Bedanya adalah dahulu KERS powernya dalam satu lap sangat dibatasi dan boleh digunakan untuk tujuan apapun, entah itu sebagai alat overtake, bertahan, atau untuk boost dalam satu putaran. Sementara sekarang MGUK powernya sudah meningkat sangat signifikan dan perannya sangat penting untuk pertahankan performa mobil F1 dalam satu keseluruhan lap dengan fase recharging yang lebih besar pula. MGUK di zaman modern juga tidak lagi mengandalkan regenerative braking saja untuk pengisian daya dan sudah bisa mengambil energi dari putaran RPM atau putaran turbo mesin. Jadi setidaknya sudah 17 tahun F1 itu memakai baterai sebagai bantuan tenaga, sehingga agak misleading jika menyalahkan baterai sebagai elemen yang merusak balapan F1. Penerapan dan perbandingan power antara baterai dengan mesin combustion yang jadi problem utama kenapa F1 dianggap sebagai mirip Formula E. Tuntutan manajemen energi yang besar ini akan sangat berpengaruh dan mengubah pendekatan di balapan F1 secara general, baik itu di kualifikasi ataupun balapan. Di kualifikasi, dari pramusim selama 6 hari di Bahrain sudah cukup terlihat seberapa pentingnya manajemen baterai selama satu lap untuk hasilkan catatan waktu yang bagus. Karena power hybrid yang meningkat hampir 3 kali lipat dari regulasi sebelumnya, dan dihapusnya MGU8, itu membuat pemakaian baterai menjadi sangat boros, dengan kapasitas recharging yang lumayan tricky. Jika di regulasi sebelumnya, pembalap harus push mobilnya sekeras mungkin di pengereman dan tikungan untuk menghasilkan waktu tercepat saat hot lap. Di regulasi 2026, pembalap harus pintar-pintar mengatur pemakaian energinya, supaya tidak hilang waktu di lurusan. Pembalap harus lakukan lifting and coasting selama kualifikasi, supaya bisa pertahankan power baterai selama satu lap, dan tidak kehilangan waktu terutama di trek lurus. Itu cukup terlihat selama pramusim Bahrain, di mana pembalap harus menahan kecepatannya pada beberapa titik di sirkuit, sebagai usaha agar baterainya tidak habis di akhir lap. Terutama di sekitar tikungan 12 yang diklaim Fernando Alonso kalau sekarang mereka melaju 20 km per jam lebih lambat, dan seorang chef saja harusnya bisa mengemudikan mobil F1 di sana. Manajemen energi ini terbukti sangat berperan penting dalam menghasilkan catatan waktu optimal. Sebagai contoh, mari kita ambil data catatan waktu terbaik dari Kimi Antonelli dan Lando Norris. Pada fase awal lap terlihat jika Norris unggul di sektor pertama, dan kebanyakan keunggulan itu ia buat di lurusan lewat fase top speed sebelum tikungan pertama sampai akselerasi di tikungan ketiga.
Di sini Norris memakai baterainya lebih banyak dari Antonelli yang memilih konservatif di sektor pembuka. Pada sektor 2 yang dimulai lewat tikungan 5-7, Norris mulai melakukan fase recharging dengan mengerem lebih dalam yang membuatnya kehilangan waktu dari Antonelli. Saat exit tikungan ke-8, Kimi juga punya akselerasi lebih bagus karena Norris memilih menyimpan baterainya untuk lurusan setelah tikungan 10. Dan terlihat jika Norris bisa kembali curi waktu dari Antonelli di lurusan tersebut. Perbedaan krusial ada pada pendekatan mereka berdua di tikungan 12, di mana Norris masih nge-push, sementara Antonelli memilih menahan kecepatan untuk recharging. Hasilnya adalah Antonelli punya deployment energi yang lebih bagus di sektor terakhir, dan membuatnya unggul di lurusan sebelum tikungan 14 dan lurusan sebelum garis finish. Contoh ekstrimnya lagi ada lap Leclerc dan lap Norris, di mana Ferrari bisa pangkas ambil banyak waktu di sektor terakhir, dengan metode hemat baterai selama di sektor tengah dan tikungan 12. Sebenarnya gaya untuk menahan kecepatan di titik tertentu agar lebih kencang di akhir lap ini bukanlah hal baru juga di F1. Sudah sering atau bahkan sudah jadi hal lumrah kalau pembalap harus jaga kecepatan di sektor-sektor awal supaya ban tidak overheat dan kehilangan performa di sektor akhir. Dua perbedaan besar di regulasi 2026 adalah metode menahan kecepatannya berbeda karena tujuannya adalah recharge baterai. Maka pembalap harus pintar-pintar dalam mengatur pedal gasnya saat kualifikasi. Perbedaan lain adalah karena level downforce yang lebih kecil dari regulasi sebelumnya. Penurunan performa saat kualifikasi jadi cukup terasa. Ini masih di aspek kualifikasi, belum lagi berbicara ketika balapan, di mana pembalap harus manajemen energi selama race, dan hal ini berpotensi menyulitkan manuver overtake. Isaac Hadjar mencoba menyalip pembalap lain di lurusan, namun karena energi baterainya habis di tengah lurusan, kecepatannya malah melambat, dan dia baru bisa menyalip lewat pengereman. Overtake mode memang memberikan alokasi energi maksimal yang lebih lama, namun itu membuat baterainya jadi lebih boros dan cepat habis sebelum manuvernya dieksekusi. Dengan baterai yang boros macam ini, ada kekhawatiran besar jika F1 mulai memasuki ke sirkuit-sirkuit yang dominan lurusan panjang atau minim pengereman seperti Jeddah, Spa, Monza, Baku, Qatar, atau Las Vegas. Bahkan di Melbourne dan Shanghai, dua sirkuit itu juga dikenal cukup boros IRS ketimbang Bahrain. Oleh karena itu muncul rencana untuk menurunkan energi baterai antara 15-30% atau sekitar dari 350 menjadi 300-250 kW. Tujuannya adalah supaya baterainya tidak terlalu boros dan memudahkan pembalap dalam manajemen energi tanpa harus melakukan lift and go secara ekstrim di sirkuit. Performa mobil tentu akan melambat sekitar 1-2 detik, namun itu adalah pengorbanan supaya driving style para pembalap lebih natural, tanpa harus hemat-hematan energi. Solusi alternatif McLaren yang ingin tambah kapasitas recharging atau zona super clip menjadi full power di 350 kW, meskipun dipandang sebagai solusi ideal, namun potensi timbulkan masalah reliabilitas pada baterai ternyata cukup besar. Masalahnya adalah jika rencana untuk menurunkan power baterai ini disetujui, itu sama saja mengakui kalau regulasi 2026 adalah sebuah kegagalan. Apa gunanya membuat regulasi baru dengan tujuan elektrifikasi dengan pembagian power 50-50, tapi ujungnya power listriknya dikurangi karena boros baterai, merusak gaya balap, dan khawatir tidak bisa overtaking. Itu menunjukkan betapa payahnya FIA dalam menyusun regulasi, yang memang pada dasarnya adalah untuk menuruti permintaan Audi yang ingin gabung ke F1. Musim belum dimulai saja sudah banyak wacana perubahan ini, itu, dan pembalap serta tim yang komplain karena kerumitan regulasi 2026 sudah di luar nalar. Rencana penurunan power baterai ini sedang dipush supaya bisa segera diterapkan pada GP Australia. Tapi untuk saat ini sebenarnya solusi paling bijak adalah wait and see dulu. Biarkan regulasi 2026 berjalan apa adanya, setidaknya dalam 2 atau 3 balapan pertama, sebelum kemudian memutuskan apakah memang perlu untuk menurunkan power baterainya. Tidak ada yang tahu pasti apakah balapan akan berlangsung chaos karena permainan strategi adu manajemen baterai, atau malah makin membosankan karena sulit overtake. Jadi pernyataan Stefano Domenicali yang meminta supaya publik tak terburu-buru menilai sampai GP Australia sebenarnya ada benarnya. Dan sebaiknya FIA juga jangan terburu-buru untuk ubah regulasi, karena semakin mereka mencoba memodifikasinya, itu semakin menunjukkan kalau regulasi 2026 adalah produk gagal. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.